Dengan saya, kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat desain menggunakan Canva dari HP. Silahkan Anda buka dulu aplikasinya di HP Anda. Jika Anda belum menginstal, silahkan buka Play Store, cari Canva, Canva ya. Kemudian download dan install di HP. Kalau sudah terinstall, maka dia akan ada di sini ya, ada huruf C ini. Silakan dibuka, diklik, klik saja. Kemudian bagi Anda yang baru memulai menggunakan Canva, biasanya membuat akun dulu. Silakan daftar atau login ya, sign up dulu ya, pakai Gmail atau pakai Facebook. Silakan, nanti ada prosedurnya yang harus Anda penuhi dulu untuk membuat akun di Canva. Nah, setelah terverifikasi, jadi kalau belum bisa membukakan, biasanya ada email ya, email notifikasi dari Canva. Silakan diklik dulu link konfirmasinya ya. Nah, setelah terkonfirmasi, maka Anda akan bisa membuka Canva. Nah, ini adalah beranda Canva ya. Di sini ada berbagai macam ya, bisa kita buka nanti. Ini adalah update Canva terbaru ya, tahun 2020. Lebih lengkap ini saya lihat. Kemudian, nah ini saya menggunakan yang gratis. Jadi ada dua ya. Ada Canva yang gratis dan ada yang pro. Yang pro itu tentunya yang berbayar. Untuk yang berbayar tentunya fiturnya lebih lengkap. Kita bisa menggunakan gambar apa saja yang sudah ada di Canva. Tetapi kalau yang gratis, kita hanya bisa menggunakan fitur yang gratis ya. Tapi walaupun gratis, kita masih bisa kok menggunakan untuk kita membuat karya ya, khususnya untuk membuat video pembelajaran atau membuat thumbnail. Nah, sekarang saya akan demokan saja bagaimana cara membuat desainnya ya. Kita pilih salah satu. Ini ada berbagai macam yang bisa kita gunakan, ada wallpaper telepon, ada kiriman Instagram, ada presentasi. Ini biasanya saya gunakan untuk membuat presentasi video pembelajaran ya. Ada media sosial animasi, ini yang animasi ini berarti nanti ada yang bisa bergerak gambarnya. Kemudian ada video, video ini ya berupa video ya. Kemudian kolase foto ya, kemudian ada kartu, ada poster ya, logo. Nah, ini bisa dieksplor semua ini. Jadi kita mungkin tidak perlu membuat desain yang sulit ya, kita bisa memanfaatkan yang sudah ada di Canva ini. Ini bisa ada poster, brosur ya. Misalnya Anda mau membuat promosi untuk desain produk atau menjual makanan dipromosikan begitu, membuat sendiri desainnya begitu ya. Sampul Facebook. Kemudian gambar mini YouTube ini biasanya saya gunakan untuk membuat thumbnail ya, thumbnail YouTube di channel saya ya. Mau ingin tahu lebih lengkap, silakan klik yang panah ini belah kanan. Nah, ini di sini semua gambarnya bisa dilihat. Kita mau pilih yang mana? Tentunya karena gratisan ya kita pilih yang tulisannya gratis ya. Ini yang presentasi nih. Ini misalnya nih ya. Nah, kita mungkin menggunakan tampilannya ini, tapi mungkin kita ubah tagnya ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ini semua bisa diubah menjadi kosong bisa ya. Saya hanya ingin tunjukkan aja bagaimana cara membuang elemen yang ada di dalam tampilan desain yang sudah ada ini. Kita klik aja, tinggal klik ya. Nah, ini kita bisa buang. Kalau misalnya kita mau ganti tagnya, kita bisa buang ini. Caranya kita klik sampai muncul kotak hijau ini. Kemudian klik gambar tempat sampah di bawah. Ini ya. Kalau kita klik sampah ini tidak mau hilang, kita klik yang hapus elemen. Hapus elemen itu berarti menghapus bagian-bagiannya. Kita kembalikan ini. Ya, kita kembalikan lagi. Ini ada di atas ini panah melengkung ini ya. Kita mau pilih mana yang mau dibuang. Mau yang dibuang, tulisan kecil ini yang dibuang. Nah, ini ya, kalau kotaknya ada di
tulisan itu berarti itu yang dibuang nanti. Kita klik yang hapus elemen. Nah, kita kembali lagi. Kalau yang hapus grup berarti hapus semua ya. Hapus grup berarti hapus semua. Nah, begini kalau menghapus semua. Kita balik lagi. Kita mau gunakan fontnya yang kita gunakan fontnya ini, tapi kita ganti tagnya. Kita buang yang bawah ini aja. Kita pilih yang bawah ini, yang kita klik. Nah ini ya, kalau kotaknya hijau di sini berarti ini yang hilang. Kita klik yang hapus elemen. Nah berarti tinggal ini kita gunakan ya fontnya ini. Cuma kita ganti, cara gantinya tinggal klik. Kita klik ya tulisannya ini. Kemudian klik lagi sampai tulisannya ada tanda biru, ada background birunya. Nah, kalau sudah ada background biru kita tinggal tilang ini ya, seperti ngetik itu ya, hilang ya. Kita tinggal ganti kalimatnya, misalnya bahasa Inggris kelas 9 ya. Kita kalau misalnya mau ini jadi satu baris, kita tinggal tarik ini yang putih ini ya. Nah begini ya. Nah begini ya. Oke, kemudian kita tambah, mungkin tambah tag. Silakan mau tagnya yang mana, kita klik tanda tag, tanda plus ya. Kemudian pilih tag T, teks. Nah kita mau gunakan yang mana ini, mau yang ini yang tambahkan judul ini, atau yang di bawah ini yang sudah tinggal pakai ini ya. Nah silakan ini bisa dipakai semua ini. Pilih yang gratis ya, jangan lupa pilih yang gratis. Saya akan pakai yang ini aja, tambahkan judul ini. Nah kita ini memang apa ya, main kreativitas ya di sini. Mungkin tulisannya kita ubah misalnya tag deskriptif. Ini daripada dia di bawah, kita tarik aja biar satu gini ya. Nah begini ya. Nah ini kalau kita pakai yang kita mungkin mau ganti fontnya, misalnya fontnya kita ganti ya, ini kita klik, kemudian kita klik lagi sampai muncul ini di bawah ada tulisannya, ini ada sunting open. Nah ini yang open ini adalah yang pilihan fontnya, silahkan diklik. Kita mau ubah fontnya, boleh pilih di sini. Kalau dia kabur tagnya berarti dia yang berbayar ya. Nah ini ada tanda crown ini berarti dia berbayar ya. Silakan klik yang tidak ada tanda crownnya ini. Misalnya kita pakai yang ini bodoni misalnya. Nah sudah berubah ya. Kemudian ukurannya kita bisa lihat di angka ini. Klik saja ya ukurannya ini, kemudian kita geser. Kalau mau memperkecil kita sesuaikan dengan tag yang di atasnya ya, atau kita perkecil lebih kecil sedikit begitu. Oke, kalau sudah oke, kita ketuk lagi supaya hilang garisnya. Kalau mau diubah lagi, ketuk lagi sampai muncul garisnya. Kita bisa geser begini ya untuk memperkecil kotaknya ini. Kemudian tag deskriptif, misalnya kita tambah lagi nih di bawahnya, kita bisa langsung di sini saja. Kita ketuk lagi sampai muncul pentol birunya ini. Kita bisa ngetik
lanjutannya. Misalnya ini describing people misalnya. Nah, begini ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau ganti warna tagnya ini, ya biarkan dia ada kotak begitu, kita tinggal geser di bawah ini. Kalau ada huruf, ada warna-warna ini, kita klik. Nah, kita bisa pilih warnanya. Misalnya kita ganti warna merah, misalnya lagi kita ganti warna kuning ya. Nah, begini ya. Kalau udah oke, silakan klik. Nah, setelah hilang, kemudian kita mungkin perlu menambahkan gambar ya. Misalnya ini mendeskripsikan orang, kita beri gambar. Kita klik tambah, cari di galeri misalnya ya. Gambarnya apa? Misalnya kita, bukan di galeri, misalnya kita sudah mengunggah, kita cari di unggahan yang sudah kita unggah ya. Nah, ini misalnya ini ya. Misalnya ini kita gunakan untuk contoh tag deskriptif ya. Describing people, siapa ini? Ini adalah aktor dari Korea. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita mau menghilangkan sama seperti tadi, buang tempat sampah. Kemudian untuk efek-efek, ini filter, ada filter di sini. Mungkin perlu difilter gambarnya begini. Nah, seperti ini ya. Kita gunakan yang ini ya. Kemudian ada lagi, sesuaikan ini untuk ya, ini silakan diutak-atik sendiri. Ini saya biasanya nggak pernah saya utak-atik ini. Nah, seperti ini ya, ini contoh aja. Nah, katakanlah ini udah selesai ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat duplikatnya di sini. Silakan ini diklik aja, ini ada tanda plus, ini berarti nanti menduplikasi gambar ini. Kita bisa tinggal ubah dengan tetap menggunakan template yang sama, tapi mungkin isi tagnya yang diubah. Kita bisa menggunakan ini, yang di tengah, yang plus ini ya, atau ini. Nah, ini begini, berarti ini kosongan. Kalau yang ini kita mengcopy. Nah, mengcopy. Nah, ini misalnya kita buang ini, kita tinggal masukkan keranjang sampah, begitu ya. Nah, saya kira itu saja yang perlu saya jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di sini. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpan gambar yang sudah kita edit tadi ya, desain yang kita edit tadi. Silakan klik tanda panah ke atas ini ya. Kemudian silakan mau disimpan di mana. Biasanya saya simpan sebagai ini, saya pilih yang JPG. Nah, terserah Bapak Ibu mau pilih yang PNG atau PDF boleh ya. Saya biasanya pakai yang ini ya, karena langsung bisa saya gunakan untuk tampilan video pembelajaran di YouTube. Nah, setelah begini silakan klik yang, nah ini untuk ukuran tidak bisa kita ubah, ini untuk yang berbayar saja ya. Kemudian ini biasanya untuk yang ini, yang merubah ukuran filenya ini ya. Biasanya untuk yang mereka yang ini ya, yang pro, kalau kita klik yang pro kita harus bayar per bulan 75 atau per tahun 499. Kalau muncul seperti ini silakan klik silang saja kalau kita mau pakai yang gratis. Setelah itu klik unduh atau download. Sudah tersimpan. Nah, kita mau simpan di mana? Silahkan. Ya, di sini pilihannya banyak. Tadi ya, yang udah kita unduh tadi. Saya biasanya kalau menyimpan itu kadang-kadang saya simpan drive ya. Atau bisa juga langsung ke WA, karena kalau di WA itu nanti bisa tersimpan di galeri. Di sini tidak ada galeri karena tidak ada galeri, bisa saya simpan di WA. Nah, kemudian saya pilih WA saya. Nah, kemudian begini ya. Ini kita hilangkan aja ini linknya, karena saya tidak butuh linknya ini. Nah, kalau sudah seperti ini klik share.
ini masih satu ya. Nah, ini, oh, ini langsung dua ini. Langsung dua. Jadi karena tadi sudah saya copy, ternyata masuk semua ini. Tiga halaman ya. Ya oke, saya kira seperti itu ya. Masukkan mungkin di PowerPoint atau mungkin di KineMaster ya. Dimasukkan di platform yang mana yang kita mau gunakan. Silahkan ya. Itu tadi cara menggunakan Canva dari HP. Saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe ya. Gratis ya, subscribe ya untuk mendukung channel saya. Kemudian boleh di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.